Jabatan Imigrasi Malaysia, Ibu Pejabat Imigrasi Malaysia, misalnya teman-teman itu tanggalnya 8 Agustus gitu, tiketnya jangan terlalu mepet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hairul Vlog-vlognya pemersatu para TKI seluruh Malaysia. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dan juga yang lagi sakit semoga sakitnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan sakitnya sebagai penghapus dosa. Ini pembahasan ini ada menyangkut masalah apa ya? Kasih tahu nggak ya? Ini menyangkut masalah program repatriasi migran ya. Ini ada teman kita yang berkomentar juga di kolom komentar saya yang saya posting video beberapa minggu yang lalu lah gitu ya, masalah apapun namanya ya tetap blacklist gitu ya. Dan juga sebenarnya saya juga menyapa untuk teman-teman TKI yang ada di Semenanjung Malaysia, TKI Johor Bahru, TKI Malaka, TKI Negeri Sembilan, TKI Selangor, TKI Ampang, dan juga TKI seluruh Malaysia lainnya. Dan juga tak lupa juga saya juga mengucapkan kepada teman-teman yang baru menemukan channel ini, dibantu untuk subscribe, like, and comment di bawah. Bang, kok sekarang jarang upload bang, nggak tiap hari? Ya karena saya punya aktivitas kegiatan lain di luar gitu untuk menunjang perekonomian keluarga, anjay. Karena kan saya belum ke Malaysia lagi gitu, saya mau kesibukan di luar gitu ya, cukup menyita waktu. Dan juga saya juga menyapa untuk teman-teman semua warga, teman-teman TKI yang ada di TKI Malaysia, TKI Malaysia. Ada tamu teman-teman, sorry, ada tamu, itu mobilnya Land Cruiser, anjay. Dan juga sebenarnya juga menyapa untuk teman-teman TKI yang ada di seluruh dunia. Ada TKI Jepang, TKI Korea, TKI Kuwait, TKI Dubai, TKI Jeddah, TKI Mekah, TKI Lebanon, TKI Oman, TKI Taiwan, TKI Hong Kong, dan juga TKI seluruh dunia lainnya. Ini ada pertanyaan dari teman-teman kita ini masalah repatriasi migran ya. Oke, kita jawab ya, ini pertanyaannya ini. Assalamualaikum bang, mau tanya bang, saya dapat untuk temu janji hari ini bang, tanggal 5 Juni 2024 bang, 5 Juli 2024 bang. Nah saya kan mau balik itu, tiket saya tanggal 5 juga gitu, tanggal 5 tanggal berapa ya, lupa saya. Dia temu janji itu tanggal 5 gitu, tiketnya tanggal berapa ya, tiketnya terlalu cepat sih sebenarnya, tiket ini tanggal 6 gitu kan. Nah jadi pas dia temu janji itu bisnya rusak gitu teman-teman ya, ini intinya gitu kan, bisnya rusak di jalan gitu, dan juga nggak sampai ke jabatan Ibu Pejabat Imigrasi Malaysia gitu. Jadi pas temu janji itu dia ini apa ya harus daftar lagi lah gitu, karena kan sudah hangus, jadi bisnya rusak, dan juga dia mendaftar lagi dan datang lagi kemarin bisa, cuma tiketnya hangus. Nah ini sebagai pembelajaran juga buat teman-teman semua ya, kalau teman-teman itu misalnya daftar temu janji online ke Jabatan Imigrasi Malaysia, Ibu Pejabat Imigrasi Malaysia, misalnya teman-teman itu tanggalnya 8 Agustus gitu, tiketnya jangan terlalu mepet, tiketnya jangan sampai tanggal 15, jangan sampai tanggal 9 gitu kan, 8 Agustus, jangan sampai tanggal 9 beli tiketnya untuk pulang gitu. Selisihnya mungkin 2 hari atau 3 hari lah gitu minimal kan. Kalau temu janji online kita tanggal 8, seenggaknya tiket kita itu tanggal 10, 11, 12 ataupun 13 ataupun sampai tanggal 15 gitu, itu kan nggak masalah. Yang penting kan jangan lebih dari 1 minggu. Kalau nggak salah kemarin itu persyaratan terbaru dari Jabatan Imigrasi Malaysia, kalau sudah dari temu janji online itu, kalau nggak salah itu jarak dari temu janji online pembayaran kompon itu ke pulang itu 1 minggu, jangan lebih dan juga jangan kurang. Kalau bisa, kalau kurang sih nggak apa-apa, tapi jangan terlalu mepet biar nggak jadi pengalaman seperti yang kawan-kawan kita ini alami ya teman-teman ya. Kan cukup ini juga ya kan, cukup rugi juga, menyita waktu juga, kita ngambil antrian lagi, sedangkan antrian repatriasi migran sekarang kan cukup full gitu, sampai bulan Juli ini sudah full kalau nggak salah, baru ada itu di bulan Agustus gitu ya. Jadi jangan sia-siakan, jangan anggap sepele gitu untuk program repatriasi migran ini ya teman-teman ya.
Dan juga banyak juga yang bertanya juga masalah blacklist. Nah, ini blacklist cukup penting juga untuk kita bahas ya teman-teman, karena banyak juga yang nggak tahu, karena kan di stempel repatriasi migran ini memang di stempel paspor itu kadang-kadang nggak ada kodenya apa BLI ada RAI, tapi ada juga dia itu kodenya itu RPM, repatriasi migran, RTM kalau bisa RTM atau RPM, program PRM kalau bisa, program repatriasi migran PRM gitu kodenya ya teman-teman. Jadi perlu diingat itu. Memang dia nggak ada di stempelnya RAI, BLI, NTL, itu memang nggak ada, tapi yang ada itu PRM. Nah, itu blacklist seumur hidup ya, jelas ya teman-teman. Itu hanya saya ini kan saja jelaskan sedikit masalah blacklist program repatriasi migran di tahun 2024 di Malaysia ini ya. Jadi buat teman-teman nggak usah bingung. Dan juga di sebelum kita mengajukan pembayaran kompon itu sudah ada selebaran 2 lembar, ditulis nama lengkap, siapa, alamatnya di mana, kerja di mana, tinggal di mana, nomor HP berapa ya kan. Dan juga di situ ada tertera pembayaran kompon Rp500, dan juga itu ada juga statusnya itu reject all immigration ataupun blacklist seumur hidup. Jadi jangan bingung, yang ikut program repatriasi migran itu namanya blacklist seumur hidup ya, nggak ada yang 5 tahun, kecuali kalau teman-teman itu pernah tertangkap ditahan di jabatan ibu pejabat imigrasi Malaysia mungkin sebulan, 2 bulan atau 3 bulan, dan teman-teman itu dihantar untuk balik. Nah, itu biasanya 5 tahun kebanyakan seperti itu. Tapi kalau teman-teman pulang secara sukarela, nggak ditangkap, nggak apa, itu biasanya seumur hidup ataupun RAI, reject all immigration Malaysia, jelas ya. Jadi nggak perlu dipermasalahkan lagi, karena sudah banyak saya bahas masalah blacklist, masalah SPLP, masalah pendatang haram, pendatang asing tanpa izin, pendatang apalagi tanpa dokumen, jalur gelap, overstay yang ada di Malaysia, itu sudah banyak saya bahas di video-video saya sebelumnya. Silakan teman-teman kunjungi di video-video saya sebelumnya ya. Jadi nggak ada banyak alasan ataupun apa. Ataupun yang baru menemukan channel Hairul Vlog Channel ya, silahkan komentar saja di kolom komentar, keluhannya apa, kalau bisa saya bantu ya kita bantu sama-sama, ataupun kita pecahkan secara bersama-sama gitu ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja video singkat dari saya, nggak ada yang banyak yang saya sampaikan karena saya punya aktivitas kegiatan di luar yang menyita waktu juga gitu, makanya kadang-kadang saya nggak sempat untuk upload video, kadang-kadang buat bikin konten itu kadang-kadang nggak sempat karena waktu juga yang ini kan ya kan, apalagi di luar punya kesibukan dan aktivitas yang padat gitu. Dan juga ada sedikit pesan dari saya, jaga kesehatannya, jaga sholatnya, jaga ibadahnya, berbagilah sesama TKI yang ada di Malaysia, jaga kesehatannya, jaga sholatnya, dan juga jaga ibadahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, sehat selalu. Wassalam.